Ya Pak, Pak Ocit dan Bu Citra nggak langsung dibagi breakout room saja atau bagaimana? Ya, halo eh, Pak Pontas dan Ya, Pak selamat Ocit. pagi. Selamat pagi, Pak Yunus juga. Ya, selamat pagi Mas. Mohon Ya maaf ini, tadi salah masuk. oh iya, Pak Pontas sepertinya salah breakout room Pak. Mohon maaf Pak. Pak Pontas sepertinya di room 2 Pak. Room 2 ya Pak ya. Tapi Iya saya Pak. tidak klik apa-apa Pak. Iya tadi langsung dari ini Pak, dari apa namanya dari panitia. Sebentar Pak. Gimana Mas caranya Ocit, Pak? Tolong dikasih tahu Pak. baik Pak. Mohon ditunggu sebentar ya Pak ya. Mas Iya Pak Ocit Yunus. Mas. Ya Pak Pak Yunus. Pontas di BR2 Mas. Punten Mas Ocit dibantu. Makanya aku kaget juga Pak Yunus. Oke Pak Yunus, makasih Pak. Ya Pak, mari Pak sama-sama. Oke, tolong Pak. Belum ya Pak ya? Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Pak. pagi, Pak. pagi. Berjumpa kembali dengan saya. Setelah di agenda 1 ya. Di agenda 1 ya kita ketemu ya, kalau nggak salah. Iya, betul. Iya, Pak. ada agenda. Iya, Pak. Ini kita bisa laporan lagi, Pak? Silakan. Ya, siap. Tugas piketnya siapa? Saya, Pak. Rolando. Siap. Komando saya ambil alih. Duduk siap, gerak. Salam lacar. Disiplin. Lapor, peserta pelatihan dasar CPNS LIPI golongan 3 angkatan 2 tahun 2021 berjumlah 10 orang, hadir lengkap, siap mengikuti pembelajaran. Siap, laksanakan. Siap, laksanakan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Silakan Mas Yunus. Dimulai. Hari ini tema kita coaching agenda pembelajaran ya teman-teman ya. Jadi ini persiapan teman-teman untuk rancangan aktualisasi. Udah ada semua kan ide-idenya kan ya? Silakan Mas Yunus. Baik, makasih Mas Ajib dan terima kasih rekan-rekan, Mas Mbak semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, selamat datang kembali ya
rekan-rekan, Mas Mbak, saya manggilnya Mas Mbak aja ya karena lebih apa ya. Di hari ini, hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, sesi kita hari ini adalah coaching agenda pembelajaran dengan saya, ketemu lagi ya, saya Yunus, dan dengan Mas Ajib. Ya. Nah ini Mas Ajib, kalau dengan saya, teman-teman di kelompok 1 ini udah dapat kemarin ya di agenda 2 ya, bareng Pak Purkon, Bu Yetpi, sama Mbak Rizka ya. Jadi hari ini dan sampai selesai coaching ya, sampai selesai aktualisasi gitu ya, nanti sama saya dan sama Mas Ajib, karena kami nanti akan jadi coachnya rekan-rekan semuanya. Jadi hari ini pra coaching kita review aja ya, namanya sih coaching agenda pembelajaran gitu ya, karena aktualisasi rekan-rekan itu nanti kan akan dikorelasikan dengan agenda 3 dan agenda 2 kan begitu ya. Nah, jadi kita nge-refresh aja ya hari ini. Kebetulan hari ini ada 2 JP, berarti kan kalau 1 JP kan 45 menit ya, kita kali 45 kali 2 ada 90 menit, berarti sejam setengah ya. Jadi sampai 9.30 kurang lebih. Nah, jadi ya kita manfaatkan aja waktu 1,5 jam ini untuk review gitu ya. Nanti bisa di akhir sesi ya bisa sharing lah ya. Gitu. Nah, jadi untuk pembuka kita review, saya dan Mas Ajib review dulu agenda pembelajaran dari agenda 1, agenda 2 sampai agenda 3, terus kita ke aktualisasi untuk agenda yang keempat, dan untuk agenda yang kelima kita nanti sharing begitu ya. Baik, untuk awal akan dibantu oleh Mas Ajib. Silakan Mas Ajib. Silakan Mas Yunus. Oke. Ini sudah saya tampilkan. Mas Yunus dulu paling. Oh, silakan. Oke. Kalau dari saya dulu ya. Siap. Ya. Ya. Jadi gini, rekan-rekan, hari ini coaching agenda pembelajaran kita mulai dari review agenda 1 ya kemarin. Nah ini oke. Next. Ini saya sama Mas Ajib ya yang akan mendampingi rekan-rekan sebagai coach ya, insya Allah. Ya, kita sebenarnya coach itu sharing lah ya, kita berbagi ya. Jadi bukan berarti lebih ngerti atau apa begitu ya. Cuma saking aja saya sama Mas Ajib lebih dulu bergabung di LIPI-nya sih. Cuma itu aja sih, nggak lebih. Oke, next. Ya, ya, ini semangat pagi, sehat, bahagia, sukses. Nah, ini sih udah dapet ya teman-teman kan kemarin sama Bu Yetpi, Pak Purkon, sama Mbak Rizka kan ya. Yang seperti ini sudah dapet. Langsung next. Nah, ini kan sudah ke Anda tersenyum simetris ya. Masih perlu nggak kira-kira? 2210. 2210 masih perlu nggak? Kalau masih perlu boleh. 2 ya. cm ke kanan, 2 cm Sudah kiri, dapat dia. Mereka teman-teman udah dapat ya dari Bu 10 cm Yetpi ya. ke atas. Ya oke deh, saya pandu deh ya biar lebih enak ya. Biar relax dan seger ya. Oke teman-teman, kita olahraga senyum simetris dulu ya. Jadi 2210, 3 detik ke atas, lalu 2 detik ke kanan, 2 detik ke kiri, lalu kembali 3 detik ke depan gitu ya. Oke ya. Kita mulai senyum dulu ya. Kita mulai ke atas 3 detik. 1, 2, 3. Lalu ke kanan 2 detik. 1, 2. Lalu ke kiri 2 detik. 1, 2. Dan kita kembali ke depan 3 detik. 1, 2, 3. Oke, sip, tepuk tangan buat semuanya ya. Hal-hal yang sederhana tapi semoga juga bisa membangkitkan ya semangat, imbus lah ya, imbus kita. Oke, next Mas Ajib. Nah, jadi gini rekan-rekan, kalau tujuan pembelajaran hari ini, coaching agenda pembelajaran itu sebenarnya selain review juga diharapkan rekan-rekan sebagai peserta laksar mampu melakukan penguatan, pembulatan, dan umpan balik terhadap hasil pembelajaran agenda 1, 2, dan 3 dikaitkan dengan kebutuhan pembelajaran aktualisasi. Ya, kurang lebih ya, seperti itu. Ya. Next.
Nah, kompetensi yang dibangun dalam Latsar mungkin ini sudah berulang juga ya disampaikan, tapi nggak apa-apa, kami ulang lagi begitu ya. Yang pertama menunjukkan sikap perilaku bela negara. Nah, ini tercermin dalam agenda 1 ya pastinya. Yang kedua mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, ada dalam agenda 2. Dan yang ketiga mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI, itu ada di agenda 3. Dan yang terakhir keempat menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas ya. Nah, ini kan kalau PKTBT ini udah ya sebelum Latsar dimulai ya oleh BSDM. Oke, next. Ya. Nah, agenda hari ini rekan-rekan kita ada 5 sesi lah bisa dibilang ya. Yang pertama sesi review agenda 1, selanjutnya review agenda 2, lanjut agenda 3, ya, terus yang keempat overview aktualisasi, dan yang terakhir sesi 5 bisa dibilang kita akan diskusi lah ya, rancangan aktualisasi ya, seperti itu. Ya, nah kita sekarang mulai dengan agenda pertama dan akan dilanjutkan oleh Mas Ajib. Silakan Mas Ajib. Terima kasih Mas Yunus. Saya ke bagian agenda 1, agenda 2 nih. Nanti Mas Yunus agenda 3 dan agenda 4 ya teman-teman ya. Masih semangat kan teman-teman? Ya, oke, kita mulai ya. Nah, ini agenda 1 kan terkait dengan materi SPBN. Masih ada yang ingat kepanjangan SPBN apa? Ada yang ingat SPBN? Sikap perilaku bela negara. Wah, mantap nih Mas Rolando masih hafal nih kayaknya, masih udah paham kayaknya. Oke, SPBN ini sikap perilaku bela negara. Di sini ada beberapa modul ya, ada 4 modul di sini kan, ada wawasan kebangsaan, ada analisis isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara, terus juga wawasan kebangsaan juga nih. Ini yang modul barunya nih. Oke, sebentar. Nah, di sini seperti teman-teman lihat, di sini kan ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ini hubungannya dengan sistem administrasi NKRI, di mana wawasan kebangsaan ini terkait dengan sejarah, terus juga konsensus dasar, serta lambang-lambang negara. Terus di sini juga untuk nilai-nilai bela negara. Di sini ada sejarah bela negara, pengertian bela negara apa itu, terus juga nilai dasar bela negara. Teman-teman saya rasa juga sudah paham ya, karena kan kemarin pada saat agenda 1 saya lihat nih sangat bagus ya video-video dan juga tugas-tugasnya diselesaikan dengan baik. Jadi karena saya menjadi evaluator di kelompok 1, nilainya cukup bagus ke teman-teman ini. Jadi saya rasa sih sudah cukup menguasai dan memahami nih Mas Yunus nih kalau teman-teman kelompok 1 terkait dengan agenda 1 nih saya lihat. Terus juga berikutnya, nah indikatornya di sini, indikator nilai-nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini seperti apa sih ininya, bentuknya? Di sini bisa menjadi menjaga tanah dan pekarangan, serta ruang wilayah Indonesia ya, khususnya ya. Terus juga jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Siapa di sini yang nggak bangga jadi bangsa Indonesia, teman-teman? Indonesia yang kita tidak patut banggakan adalah korupsinya ya. Tapi untuk semua budaya, semua manusianya ataupun suku, beragam-ragam agama juga itu kita bangga karena Indonesia ini cukup majemuk ya, masyarakatnya, dan istilahnya konfliknya nggak terlalu banyak. Jadi makanya kita sebagai bangsa Indonesia cukup bangga lah dengan nilai-nilai dasar kita. Terus berikutnya jiwa patriotisme, menjaga nama baik. Nah, teman-teman juga nanti ketika menjadi ASN nih, menjaga nama baik bangsa dan negara ini dengan menjaga nama baik teman-teman sendiri. Istilahnya perilaku teman-teman nanti kan mencerminkan ASN itu seperti apa, gitu kan. Berikutnya memberikan kontribusi serta bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Nah, ini kemarin juga banyak nih di tugasnya ya. Kalau nggak salah Mas Rolando ini ke Alfamart ya. Bener ya? Jangan sebut merek, Mas. Royalty lagi. Iya, oke.
Terus berikutnya poin kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Ini bisa diaktualisasikan dengan berpartisipasi aktif dalam organisasi masyarakatan, profesi maupun politik. Nah, ini teman-teman ada yang tergabung dengan organisasi kemasyarakatan kah di sini? Ada tidak? Belum ya? Belum ada ya? Ada yang jadi sekretaris RT? Kalau saya jadi ketua RT nih. Nah, saya terlibat aktif jadi organisasi masyarakat. Saya sudah menerapkan sadar berbangsa dan bernegara. Berikutnya menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ikut serta dalam pemilu. Semua udah pernah ikut pemilu kan ya? Sudah. Sudah ya. Nah, kalau nyoblos pilih baik-baik ya teman-teman ya. Karena depan negara di tangan teman-teman semua juga. Terus berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, serta berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Terus poin ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, ini sudah tidak perlu didebatkan lagi ya teman-teman, dan saya rasa teman-teman juga sudah paham nilai-nilai dalam Pancasila, serta mengamalkannya. Tapi ada yang nggak hafal nggak nih dengan nilai-nilai dengan Pancasila? Ada yang hafal nggak? Ada yang nggak hafal? Sila keempat apa? Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Siap, masih ini ya, masih paham dan hafal ya. Mudah-mudahan generasi anak-anak kita juga masih hafal dengan Pancasila. Yang keempat, ini rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, ini teman-teman juga saya rasa sudah mempraktekkan kali ya. Ini dengan ikuti latsar kan sampai tengah malam gitu kan, waktunya dikorbankan, tenaganya dikorbankan, pikirannya dikorbankan gitu kan. Bahkan mungkin ketika menyelesaikan atau mendapatkan tugas dari atasan gitu kan. Di sini ada yang pernah rapat sampai malam nggak, teman-teman? Atau di luar hari kerja? Mas. Pernah kan? Nah, ini teman-teman sudah menerapkan nih. Karena dengan model WFH sekarang, istilahnya yang lebih fleksibel, kita juga dituntut istilahnya siap kapan aja gitu kan untuk mengerjakan tugas atau mendapatkan assignment dari atasan. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Di sini memiliki kecerdasan emosional EQ serta intelijensia IQ-nya, serta memelihara jiwa dan raga. Ini dibuktikan kan kemarin teman-teman video olahraga ya, benar kan ya? Ini masih dilanjut nggak olahraganya nih bulan puasa nih? Hah? Kayaknya habis sahur langsung tidur, jam 7 mandi ya, terus langsung siap-siap depan komputer. Selesai pembelajaran tidur lagi, bangun-bangun beduk ya. Enggak ya, enggak. Saya rasa enggak kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini juga berolahraga karena kan dalam kondisi pandemi gini kan salah satu penangkal COVID supaya tidak berkembang dalam tubuh kita ya istilahnya rajin berolahraga. Oke. Nah, sintetis modulnya di sini kan teman-teman di SPBN. Nah, ini sifat manusia yang bernafsu dan berakal. Ya, karena kan kita semua manusia ya pasti punya nafsu dan akal. Nah, di sini juga kehidupan dinamis, perubahan lingkungan strategis, ini hasil dan caranya, ada dampaknya, ada dampak positif dan negatif. Nah, di sini kualitas hidup. Nah, di sini kasus-kasusnya korupsi, isu-isu kontemporer ya, korupsi, narkoba, terorisme, ya, money laundry, proxy war. Nah, kemarin teman-teman ngambilnya kalau nggak salah ada yang korupsi ya, kasus contohnya ya korupsi dan juga narkoba apa terorisme apa ini ya, terorisme ya saya lupa kemarin. Narkoba kan ya, ya betul. Nah, bahkan ada, kalau nggak salah Mas Rolando cerita ya, terkait dengan ininya ya, benar ya? Betul. Sama satu lagi, siapa saya lupa itu, cerita terkait dengan isu narkoba ini kan, di lingkungan terdekatnya Mas Rolando. Nah, ini sudah pasti dipahami ya. Ini dari isu kritikal ini harus dihadapi, diidentifikasi, dipahami, dipilih, dianalisis, baru diselesaikan. Nah, di sini baru kita ada alternatif rekomendasi. Nah, di analisis ini bisa menggunakan fishbone, ada SWOT, lain-lain, atau misalnya untuk pemilihan tidak ada APKL, ada USG. Nanti teman-teman juga ketika memilih isu utama untuk rancangan aktualisasi bisa menggunakan APKL ataupun USG.
rata-rata sih semua memilihnya sih USD ya. Nah, untuk analisisnya nanti teman-teman bisa menggunakan metode ini. Oke. Nah, isu-isu strategis kontemporer ini tadi sudah disebutkan ya, ada narkoba, korupsi, COVID, mass communication, proxy war, money laundry, terorisme, narkoba. Nah, kira-kira isu strategis lagi apa nih selain ini nih? Ada tambahan nggak nih tadi teman-teman yang belum ada di sini? Bukan isu mudik ya. Isu mudik itu bukan isu kontemporer ya. Itu isu yang hanya terjadi setahun sekali gitu kan. Tapi kalau isu kontemporer kan yang istilahnya bersifatnya lama, panjang gitu kan, dan memang membutuhkan treatment yang cukup serius gitu. Jadi teman-teman saya rasa juga sudah paham terkait dengan penentuan isu-isu strategis kontemporer. Nah, ini berikutnya hak dan kewajiban bela negara. Kemarin juga sudah disiapkan, sudah dipahami juga nilai-nilai bela negara, diaktualisasikan dalam bentuk kesiapsiagaan, baik fisik, mental, sosial, spiritual. Nah, ini dibuktikan lagi dengan menjaga kesehatan, olahraga, mempunyai etika dan moral, serta menjaga kearifan lokal. Nah, dari sini ada pelatihan baris berbaris. Kalau kemarin kan karena teman-teman baris berbarisnya ini ya, apa namanya, sendiri ya. Sebenarnya kalau enak baris berbaris berkelompok ataupun ini lebih nyaman, tapi memang kondisi ya. Dulu ketika saya cerita aja sedikit sih. Ketika baris berbaris itu saya berada di kelompok barisan paling depan. Istilahnya ya apa namanya? Jadi yang di belakang kita kan harus ngikutin irama kaki kita kan ya. Nah, itu ketika kita dirindam condet, itu kita bertiga itu nggak ada yang sama kakinya. Jadi yang belakang bingung ngikutin siapa, gitu kan? Nah itu biasanya habis kayak gitu kita kena hukuman dari komandan yang ada di situ gitu kan. Istilahnya adalah yang jadi bahan untuk kita evaluasi. Nah terus berikutnya di olahraga. Olahraga dibuktikan dengan olahraga, olah pikir, olah rasa. Dilatihkan. Nah nanti fungsi ASN di sini nanti ada rencana aksi bela negaranya seperti apa. Dari sini manfaat dari kesiapsiagaan bela negara adalah membentuk sikap disiplin waktu. Nah, teman-teman udah pada disiplin nih kan? Jam 7:30 udah pasti buka laptop. Tapi nggak tahu nih udah pada mandi apa belum kan? Gitu kan? Ada yang belum mandi mungkin? Terus berikutnya membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Nah, ini jiwa Korsa ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman biarpun nanti sudah berpencar ataupun sudah tidak bergabung lagi, ini kan masih kelompok kecil ya. Kalau nanti kelompok besar itu tetap dijaga solidaritas dan kebersamaannya. Saya bahkan sampai sekarang pun masih sering berkomunikasi dengan teman-teman angkatan saya dulu waktu di Latsar gitu kan. Yang berikutnya membentuk mental dan fisik yang tangguh, ini dengan tadi olahraga, olah pikir, olah rasa, ini tujuannya supaya mental kita lebih tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership. Nah, ini saya yakin udah pada punya leadership nih. Apalagi kemarin Mbak Juanita ya, Mbak Juanita nih paling sering nih menjadi ketua kelompok nih. Ya Mbak ya. Terus juga membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu, berbakti pada orang tua, bangsa dan agama, melatih kecepatan, menghilangkan sikap negatif. Nah, ini dia yang agak susah ya. Malas. Yang paling susah tuh malas ya. Dihilangkan tuh paling susah malas. Gitu kan. Tapi memang harus dibiasakan sih. Saya juga jujur orangnya pemalas, tapi harus dibiasakan juga. Lama-lama sifat malasnya juga nanti terkikis. Dan terakhir, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan peduli antar sesama. Nah, berikutnya, ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan agenda 1 sebelum kita masuk ke agenda 2? Saya agak cepat karena kan kita waktunya terbatas ya, karena saya dan Mas Yunus fokusnya untuk terkait dengan di agenda 5 di rancangan aktualisasi teman-teman gitu kan. Ada yang ditanyakan mungkin dari agenda 1? Lanjut ya? Lanjut, Pak. Siap. Nah, agenda 2. Nah, ini aneka. Nah, mata pelatihan agenda 2, nilai-nilai dasar PNS. Nah, aneka ya, masih pada ingat dong ya, baru 2 minggu yang lalu nih aneka nih. Di sini membekali peserta dengan menginternalisasi nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas PNS secara profesional. Nah, kemarin kan profesional itu sudah
jelaskan juga waktu di awal ya oleh Pak Heru ya sebagai Kepala BOSDM, dan juga sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi untuk peningkatan mutu, serta pelaksanaan tugas dan percepatan pemberantasan korupsi di instansinya masing-masing. Oke. Nah, ini konsep akuntabilitas ya teman-teman ya. Di sini ada mekanisme logika dan operasi akuntabilitas dalam konteks organisasi, menjadi PNS yang akuntabel. Nah, akuntabel ini tuh apa sih? Mungkin saya bisa bertanya, akuntabel ini apa teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Dari Mas Haris mungkin. Akuntabel itu apa Mas Haris? Kalau akuntabel ini Pak, kalau menurut saya itu ini Pak, kewajiban yang harus dicapai Pak, itu Pak. Jadi seperti pertanggungjawaban yang harus dicapai Pak. Siap. Ada lagi mungkin yang mempunyai pendapat yang sama atau berbeda dengan Mas Haris? Mbak Juanita? Akuntabel apa Mbak? Itu terukur Pak. Jadi siap. setiap apa yang kita kerjakan itu ada ukurannya dan dapat dilihat hasilnya bagaimana. Oke, siap. Terus ada lagi mungkin satu lagi dari Mbak Ulfi. Akuntabel apa Mbak Ulfi? Hampir sama seperti Mas Haris, Mas. Jadi bentuk pertanggungjawaban yang dalam bisa bentuk administratif. Oke, semuanya benar ya istilahnya. Yang penting ketika pertanggungjawaban itu ketika kita melaksanakan tugas sebagai ASN itu kita harus netral. Kemarin kan juga ada yang bertanya kok kita nggak boleh ikut partai politik gitu. Ada salah satu dari bukan di kelompok satu ya istilahnya gitu. Kita kenapa nggak boleh ikut politik? Karena ketika sudah terkait dengan afiliasi dengan politik kan netralitas kita kan akan berkurang ya, atau tidak netral lagi. Tapi kita boleh berpolitik. Berpolitiknya apa sih? Ketika ikut pemilu itu kan kita juga ikut berpolitik kan. Terus berikutnya terkait dengan konflik kepentingan nih, konflik kepentingan. Jadi PNS kita juga atau ASN itu kita harus memikirkan apakah kita mempunyai kepentingan terkait dengan kepentingan lainnya selain kepentingan bangsa dan negara, khususnya kepentingan pribadi ketika kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Terus juga perilakunya konsisten, adil dalam layanan publik. Nah, sebenarnya yang tadi Mbak Juanita bilang juga benar, kita harus bisa diukur pekerjaan kita gitu kan. Kalau nggak diukur, kita nggak tahu kita di mana, sampai di mana pekerjaan kita, apakah dinilai bagus atau dinilai kurang baik. Nah, itu salah satu nilai dari akuntabilitas, bisa diukur ya. Nah, berikutnya nilai-nilai dasar nasionalisme. Nah, dalam melaksanakan tugas jawabannya nih ada nilai nasionalisme nih. Yang pertama nilai Pancasila. Nilai Pancasila, 5 sila dasar ya. Terus juga ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, keterkaitannya di sini nilai-nilai nasionalisme nih. Nah, teman-teman di sini di PPI semua kan ya? Betul ya? Iya, Pak. Dan rata-rata di sini analis kebijakan ya? Betul, Pak. Nah, ini teman-teman nanti juga peran teman-teman di sini sebagai pelaksana kebijakan publik, juga istilahnya pelaksana mungkin bisa juga nanti menghasilkan kebijakan-kebijakan yang istilahnya bisa diterapkan di publik gitu kan. Apalagi PPI kan pusat inovasi iptek ya istilahnya. Dan juga di sini ada ASN sebagai pelayan publik. Nah, pelayan publik di PPI itu apa sih misalnya gitu kan? Ada yang tahu mungkin? Pelayan publik berarti kan hubungannya dengan eksternal nih. Sudah tahu belum kira-kira stakeholder eksternal dari PPI itu siapa saja? Sudah bisa diidentifikasi-kah? Boleh saya tanya ke siapa ya? Mas Sony. Ya, Mas. Ya, kira-kira pelayan publik nih kan di PPI nih, teman-teman kan ya, pelayan publik PPI. Publiknya itu siapa sih, stakeholder yang ada di PPI itu siapa saja? Mungkin bisa disebutkan. Mungkin Mas, kalau dari umum itu
bisa jadi menginformasikan kepada orang-orang yang ingin tahu, ingin mengembangkan kompetensinya gitu. Salah satunya paten itu bisa diinformasikan, itu sebagian pelayanan juga. Kalau untuk yang khusus yang berhubungan dengan pengembangan usaha gitu Mas, berdasarkan basis teknologi. Oke. Jadi kalau saya simpulkan untuk pelayanan publik atau stakeholder dari PPI itu ya para peneliti atau para inventor terkait dengan nanti pendaftaran draft paten, khususnya di LIPI terus juga UMKM ya, dan juga startup ya. Tapi masih ada lagi mungkin kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah itu juga regulator kan juga sebenarnya stakeholder kita. Nah teman-teman di sini juga ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Waktu di agenda 2 juga mungkin sudah dijelaskan maksudnya sebagai perekat dan pemersatu bangsa sih ini apa sih. Jadi kalau kebijakan pemerintah ya mau nggak mau harus kita dukung gitu, biarpun mungkin persepsi kita mungkin agak bertentangan dengan kebijakan, tapi dari sini kita harus bisa satu suara dengan pemerintah, satu suara istilahnya. Jangan sampai nanti ada stigma bahwa PNS itu membangkang kepada pemerintahnya sendiri. Nah, itu nanti malah kurang baik citra ASN dan pemerintah di mata masyarakat. Oke, berikutnya komitmen mutu nih. Nah, komitmen mutu nih. Di sini kan ada nilai dasar orientasi mutu, efektivitas, efisiensi, inovasi dan mutu. Kalau saya lihat teman-teman sudah paham ya terkait dengan efektivitas dan efisiensi ya. Nah, kalau saya tanya efektivitas itu apa sih? Ada yang bisa menjawab efektivitas itu apa? Dari sini Mbak Narisha mungkin. Mbak Narisha lagi izin ya. Oke. Mbak Amanah, efektivitas itu apa Mbak? Semacam kalau kita mau melakukan sesuatu tuh harus tepat penggunaan. Misalnya peralatan yang digunakan seperti itu. Oke. Gitu sih. Terus ada lagi mungkin pendapat lain, efektivitas itu apa? Dari siapa nih? Mbak Septiana. Mbak Septiana. Ya, Mas Ajib, efektivitas itu konsepnya tepat sasaran dapat mencapai tujuan secara optimal. Oke. Kalau dari satu lagi ya mungkin saya mau tanya, Mbak Putih. Efektivitas itu apa Mbak? Sama dengan Mbak Septiana, jadi bagaimana kita mencapai suatu tujuan itu dengan tepat sasaran sesuai dengan goals yang kita inginkan. Oke, bagus teman-teman udah cukup paham ya. Jadi benar semua teman-teman, jadi efektivitas itu kan kita punya rencana atau tujuan nih. Nah kalau tujuan itu tercapai itu efektif. Nah benar, kalau nggak tercapai berarti nggak efektif ya kita nyebutnya ya. Kalau tercapai sesuai misalnya dari tujuan teman-teman misalnya punya tujuan nih, saya dari rumah pengen ke CCM nih, gitu kan, dekat CCM kan semua kan. Nah kalau terserah teman-teman mau naik angkot, jalan kaki, yang penting ketika teman-teman dari rumah tujuannya ke CCM tercapai gitu kan. Kecuali mungkin ada constraint, tambah constraint waktu atau sumber daya, nah itu harus dipikirkan. Nah saya pengen tanya terkait dengan efisien itu apa? Mungkin dari Mas Rolando, efisiensi itu apa, Mas? Efisien? Iya, Mas. Kalau efisien itu kita memakai sumber daya untuk mencapai tujuan itu dengan optimal gitu. Oke, optimal. Ada lagi mungkin bahasa optimal berarti sesuai dengan yang direncanakan ya. Oke. Betul. Ada yang lain mungkin berbeda pendapat dengan Mas Rolando ataupun sama? Saya ingin menjawab, Pak. Ya, silakan Mbak Putih. Jadi kalau efisien itu bagaimana menggunakan sumber daya yang ada dengan semaksimal mungkin dengan waktu yang seminimal mungkin. Jadi waktu yang singkat-singkatnya. Jadi kalau waktunya lebih singkat berarti lebih efisien. Oke, berarti dari segi waktu ya Mbak Putih ya lihatnya. Oke, ada yang lain mungkin? Efisien itu apa? Efisien itu bukan berarti dalam benar sih sebenarnya dari Mas Rolando juga benar, optimal, dari Mbak Putih juga benar terkait dengan dari segi waktunya, tapi Mbak Putih membahasnya. Tapi intinya kalau saya sih melihatnya efisien itu kita merencanakan sesuatu dan mencapai tujuannya, tapi dengan sumber daya yang
lebih sedikit dari yang kita rencanakan. Baik itu sumber daya waktu, sumber daya manusia, sumber daya uang, apalagi sumber daya peralatan. Nah, istilahnya kalau kita bisa lebih cepat dari yang kita rencanakan, tapi tujuan kita tercapai, itu namanya efisien. Nah, teman-teman ini ada inovasi dan mutu. Inovasi juga pasti teman-teman udah paham ya, karena kan teman-teman di PPI, kalau dulu namanya pusat inovasi nih, pusat inovasi gitu. Kalau teman-teman masih dilihat di depan gerbangnya kan masih Center for Innovation ya, belum dirubah ya kalau nggak salah ya, benar ya? Center for Innovation, karena dulu namanya pusat inovasi. Nah, inovasi itu apa sih? Nah, mungkin ada yang bisa tahu inovasi? Dari Mbak Ulfi, inovasi apa Mbak? Bagaimana caranya sebuah dari seorang atau instansi atau lembaga itu beradaptasi dengan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi selalu melakukan perubahan terus-menerus gitu, Mas. Siap, berarti perbaikan atau adaptasi dengan teknologi ataupun perkembangan zaman ya. Terus mungkin ada lagi Mbak Juanita mungkin mau berpendapat, inovasi itu apa sih? Karena kan teman-teman di pusat inovasi nih. Silakan. Inovasi itu berkreasi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bisa diimplementasikan. Oke, berarti menciptakan sesuatu yang baru ya. Kalau dari Mbak Juanita, mungkin saya mau dari pendapatnya Mas Haris nih. Mas Haris. Ini Pak, jadi sama seperti yang dibilang oleh Mbak Uki sama Mbak Nita, jadi kalau inovasi itu berkaitan bagaimana kita menguatkan sesuatu dengan mempertimbangkan dari perubahan yang ada Pak. Jadi kita menguatkan kebijakan atau pekerjaan atau sesuatu dengan menyesuaikan Pak, dengan beradaptasi dengan kondisi yang ada Pak, seperti itu Pak. Oke, intinya supaya bisa kita beradaptasi dengan kondisi yang ada ya. Sebenarnya juga semua juga sudah bagus dari jawaban teman-teman. Tapi mungkin saya sedikit menambahkan, kalau inovasi, kalau tadi Mbak Juanita kan menciptakan sesuatu yang baru kan. Tapi intinya inovasi adalah buat yang lebih baik kan, biar pekerjaan kita lebih cepat, kualitasnya lebih bagus. Nah, intinya seperti itu. Entah itu dari nol ataupun merubah yang sudah ada, itu kan namanya inovasi. Seperti itu. Oke. Nah, di sini juga nanti teman-teman diminta untuk berpikir kreatif ketika nanti melakukan pekerjaan. Jadi berpikir kreatif itu seperti apa sih, gitu kan? Macam-macam. Kalau sesuatu itu bisa membantu pekerjaan teman-teman, istilahnya kan, itu bisa dibilang berpikir kreatif. Dulu saya juga sempat di PPI ya. Itu mungkin kemarin juga saya sudah cerita. Saya selama 2019 itu saya di PPI, saya di inkubasi UMKM. Itu kan kita waktu itu membuat terobosan-terobosan baru terkait dengan pengembangan UMKM, karena sebelumnya itu tidak ada. Dari tahun 2018 itu kita hanya fokusnya ke startup. Dan waktu itu kita sebelum 2019 itu pendanaan itu kita berikan. Namun ketika 2019 reorganisasi, saya ditempatkan di situ dan itu tidak mendapatkan pendanaan. Bagaimana ini supaya mengundang UMKM untuk bisa menggunakan atau terlibat dengan kegiatan kita. Nah, itu kemarin kita melakukan sosialisasi, istilahnya, terus juga melakukan pendataan UMKM, menjajakan kerjasama dengan dinas-dinas UMKM setempat daerah sekitar Cibinong. Jadi ada Pemda Bogor, terus juga Pemkot Depok, serta Pemkap Bogor, Pemkap Bogor ya, Pemkap Bogor, Pemda Bogor dengan Pemkot Depok. Nah, itu kemarin kita juga sudah kerjasama gitu kan. Jadi dari situ kita membuatkan program nanti buat UMKM. Nah, mudah-mudahan di sini ada yang di UMKM ya, Mbak Ulfi ya kalau nggak salah ya. Iya, saya Mas. Iya, Mbak Ulfi sendiri atau ada yang lain selain Mbak Ulfi? Aku di UMKM, Mbak Amanah juga di inkubator, tapi dia lebih ke startup. Startup ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman nih bisa mengeluarkan ide-ide kreatif nih supaya UMKM kita tuh lebih maju lagi gitu loh. Karena kemarin juga kita juga waktu 2019 menyarankan kita harus punya dapur GMP nih Pak, gitu kan, ke Pak Yan, masih Pak Yan kan ya, kampusnya kan ya. Kita harus punya dapur GMP karena kalau buat UMKM itu kendala utamanya adalah tempat produksi. Bukan terkait dengan kualitas produk mereka ataupun
pengetahuan mereka tentang manajemen pemasaran, mereka sebenarnya juga sudah paham, tapi ketika dibenturkan dengan regulasi kita kan, ya mereka tidak punya fasilitas istilahnya gitu kan. Dan dari situ kita menyarankan, dan alhamdulillah sekarang sedang dibangun kan ya, Mbak Ulfi ya, CGMP ya. Iya Mas, lagi Ya, sosialisasi. mudah-mudahan Mbak Ulfi dan teman-teman yang di inkubator nih, khususnya bisa membawa UMKM kita lebih berjaya lagi. Ini tugas yang cukup berat loh Mbak. Oke, nah ini irisannya seperti apa? Di sini kita diminta berpikir kreatif, efektif, penerapan inovasi, serta pelayanan berorientasi mutu. Nah, kalau pelayanan berorientasi mutu nih, istilahnya kita sebagai ASN, istilahnya siaplah diganggu oleh publik 24 jam gitu kan. 24 jam. Kadang juga saya hari Sabtu, hari Minggu, dulu waktu di inkubasi UMKM itu sering dihubungi oleh para UMKM, Pak saya mau tahu dong program yang ada di LIPI, gini. Oh silahkan Pak, gitu. Jadi istilahnya kita harus siap siaga, karena kalau kita tidak tidak berorientasi pada mutu, nanti nama baik LIPI yang akan turun di mata masyarakat. Nah berikutnya etika publik. Nah, kode etik dan perilaku pejabat publik ini teman-teman juga saya yakin juga sudah paham kode etik apa yang harus dilaksanakan, terus juga bentuk-bentuk kode etik dan aplikasinya, aktualisasi etika ASN. Nah, irisannya seperti ini kode etik. Nah, teman-teman juga harus punya etika publik kan ketika nanti menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Karena kalau kita tidak memiliki atau memikirkan terkait dengan etika publiknya, ya nanti dampaknya juga akan ke teman-teman dan institusi, dan yang paling parahnya kan nanti ke ASN secara nasional gitu loh. Oke, nah berikutnya nih anti korupsi. Nah, ada yang masih ingat nggak singkatan Jupe Mandi Tangkar Kebedil? Ada yang masih ingat nggak Jupe? Ju-nya tuh apa? Jujur. Jujur. P-nya? Peduli. Peduli. Man-nya? Mandiri. Mandiri. Teman-teman BRI kan, bukan mandiri gajiannya kan? BRI. Oh iya BRI. D-nya? Disiplin. Tang-nya? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ker-nya? Ker-nya? Keker. Kerja keras. Nah, ini saya tampilin aja deh. Nah, di sini teman-teman nilai dasar anti korupsi adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, ini teman-teman nih, godaan korupsi itu susah. Apalagi di ASN ya. Itu susah banget. Tergantung teman-temannya. Dulu saya juga pernah di pelayanan publik, sebelum saya di Pusbindiklat, itu di Pusdit, saya cerita sedikit aja, itu kalau nggak salah dulu ada, saya di P2TP, mungkin teman-teman tahu P2TP, Pusat Penelitian Teknologi Pengujian, dulu namanya Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian, itu dulu saya di garda terdepan terkait pelayanan publiknya. Nah, itu kadang ada orang yang istilahnya, Pak, bisa nggak saya minta tolong didahulukan saya untuk tes ujinya gitu kan. Nah, itu kadang-kadang dia memberikan suap gitu loh. Dan dengan kalau teman-teman istilahnya, mungkin kalau saya dulu berpikirnya nggak ada yang tahu ini, saya ambil aja lah. Padahal dia juga nggak tahu sebenarnya dia ketika masukin benda uji itu bisa langsung diuji gitu kan, karena tidak ada antrian lagi. Kalau saya mau curang mungkin bisa kayak gitu, tapi saya bilang saya sudah profesional Pak, saya sudah dibayar negara gitu kan. Jadi Bapak ketika mau cepat atau enggak ya silahkan dilihat di sistem kami antriannya seperti apa. Kalau memang mau cepat, kalau ada antrian kita tidak bisa mendahulukan. Saya bilang gitu kan. Terus juga kalau memang tidak mau ya silahkan mencari yang lain gitu loh, karena kita sudah ada sistemnya sendiri gitu kan. Dan itu benar-benar cobaannya cukup banyak ya, istilahnya hampir setiap hari kan kita berhubungan dengan customer, terus ada customer yang modelnya seperti itu,
saya tiba-tiba lagi ngobrol gini, tiba-tiba dia memasukkan uang ke kantong saku saya gitu kan. Nah itu yang saya tolak, Pak, saya nggak mau seperti ini, Pak. Saya bilang, kalau mau Bapak istilahnya saya nggak suka dengan model-model kayak gini. Saya langsung bilang kayak gitu. Saya tetap akan memproses, tapi yang penting Bapak nggak kayak gini. Bapak bayar aja sesuai dengan yang ini. Karena kan kalau nggak salah dari dulu kan waktu saya masuk itu sudah ada yang namanya simponi ya. Jadi kita penagihan itu sesuai dengan pembayaran dan menggunakan kode billing. Nah itu nanti teman-teman juga mungkin bisa ya menghadapi hal-hal seperti itu. Kalau hubungan dengan eksternal, kalau dari internal seperti apa sih? Banyak kalau dari internal. Kalau dari internal saya lihat banyak. Khususnya misalnya dulu kalau di setiap satker itu ada pengadaan gitu kan. Ada pengadaan. Nah itu biasanya teman-teman di pengadaan itu ya alhamdulillah sih di teman-teman pengadaan yang ada selama ini saya kenal sih istilahnya bersih gitu ya. Tidak ada mainan dengan vendor. Tapi dulu waktu saya di swasta itu bukan dari kitanya gitu, bukan dari kitanya mungkin yang menawarkan, tapi dari si vendornya. Misalnya dulu saya pernah di procurement di pengadaan di swasta gitu kan sebelum saya masuk di LIPI. Itu ketika saya sedang berbelanja untuk kebutuhan perusahaan, saya ditawarin, Pak, ini mau ditulis berapa di bondnya gitu kan. Loh, saya bilang ya harganya aja. Oh gitu, biasanya yang berbelanja gitu, yang berbelanja itu mau markup lah istilahnya, markup harganya. Oh saya bilang enggak, saya sudah diberikan insentif tambahan ketika saya diberikan jabatan ini. Nah itu dari teman-teman, makanya jangan sampai tergoda seperti itu, karena ya akibatnya nanti bakalan fatal sih gitu loh. Karena sekali itu pasti nanti ada 2 kali, ada 3 kali, ada 4 kali, dan ketika sudah ketagihan atau kecanduan itu lebih parah dari narkoba. Saya sih menyarankannya seperti itu. Jadi teman-teman tetap istilahnya nilai-nilai dasar anti korupsi ini tetap dipertahankan, jadi supaya teman-teman juga menjaga integritas teman-teman untuk diri sendiri, keluarga, dan juga organisasi serta bangsa dan negara. Oke, review agenda 3 saya serahkan ke Mas Yunus. Silakan Mas Yunus. Oke, terima kasih Mas Ajib. Ya, luar biasa ya. Tadi udah sangat komunikatif ya untuk review agenda 1 dan 2 oleh Mas Ajib. Terima kasih sekali lagi. Ya, rekan-rekan tetap semangat ya. Kita review sebentar untuk agenda ketiga, nanti masuk agenda keempat ya nggak banyak ya. Jadi kita akan maksimalkan sisa waktu untuk sharing lah ya, diskusi begitu ya. Ya, next Mas Ajib. Untuk agenda ketiga, teman-teman kan sudah tahu ya terkait kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Agenda ketiga ini mata pelatihannya dirancang, disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan dengan tujuan agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang menekankan pada kemampuan berpikir kritis dan kreatif terhadap konsep dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Nah, untuk agenda ketiga ini memang penting ya, semuanya penting sih sebenarnya agenda 1, 2, 3. Tapi agenda 3 ini dalam aktualisasi nanti kan terkait isunya itu kan harus dikaitkan dengan agenda 3 begitu ya. Next. Nah, tujuan agenda 3 itu sendiri adalah untuk membekali rekan-rekan sebagai peserta laksar dengan pengetahuan terkait kedudukan dan peran PNS ya untuk menjalankan fungsi ASN sebagai 3 itu tadi, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa ya, sehingga mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial, kultural dengan menggunakan perspektif whole of government atau WOG dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan ya. Jadi whole of government itu muaranya memang ke pelayanan ya, dan ada sisi-sisi manajemen ASN-nya di situ. Next. Ya, nah kita overview sedikit terkait modul manajemen ASN ya sebagai salah satu dari 3 mata pelatihan di agenda 3 ya. Nah terkait manajemen ASN ya, sebelumnya kan rekan-rekan sudah belajar ya, baik itu di emosi, terus juga dengan pengampu ya di agenda 3 terkait manajemen ASN ya, ketentuan umum, ada regulasinya ya di Undang-Undang ASN. Terkait asas ya, prinsip, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ya,
jenis, status dan kedudukan, sampai dengan ke hak kewajiban, kelembagaan dan sistem merit ya. Nah, peraturan turunan terkait yang tidak bertentangan juga sudah, saya yakin juga sudah inilah ya, sudah sempat ya diinfokan atau membaca begitu ya. Apalagi dengan pengampu agenda 3 ya. Nah, selanjutnya terkait manajemen PNS ya, ada pada Undang-Undang ASN di pasal 55 sampai dengan pasal 92 ya, terkait penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan ya, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan ya, penghargaan, disiplin dan pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sampai ke perlindungan ya. Nah, ini kalau terkait manajemen PNS ini ya, yang khusus ya, terkait pasal 55 sampai 92 di Undang-Undang ASN, ini penting sekali ya rekan-rekan untuk diketahui ya. Paling tidak gini, jangan abai aja sih ya, jangan abai karena terkait kepegawaian juga ada di sini gitu ya, terkait kita tunjangan gitu ya, terus juga pola karir, mutasi dan lain sebagainya, kepangkatan juga pastinya ya. Jadi jangan sampai karena rekan-rekan bukan orang BOSDM nih gitu ya, jadi malah istilahnya tidak begitu perhatian dengan hal-hal seperti ini gitu ya, jangan ya. Nah, terakhir yang terkait manajemen P3K ya, pada Undang-Undang ASN di pasal 93 sampai 107, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan sampai juga perlindungan. Jadi ada kemiripan juga dengan yang manajemen PNS ya. Karena kalau P3K itu kan pejabat pemerintahan dengan kesepakatan kerja ya, perjanjian kerja itu yang disebut tenaga kontrak sebenarnya ya, tenaga kontrak atau tenaga honorer. Jadi kalau teman-teman adalah ASN, tapi ASN yang PNS, karena ada ASN yang P3K atau tenaga honorer begitu ya. Oke, next, Mas Najib. Ya, nah ini kita ke sintesis ya, modul 1 terkait manajemen ASN ya. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN ya. Semuanya udah terangkum di modul ya, jadi tidak perlu kita bahas satu persatu ya. Terus selanjutnya kita ke konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN ya, dan juga ada kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN, itu juga sudah detail ya pada modul, sudah juga dipelajari dengan tim pengampu agenda 3 kemarin kan. Dan yang terakhir terkait mekanisme pengelolaan ASN ya. Apa bedanya PNS dengan P3K begitu ya, walaupun sama-sama ASN kan begitu, terkait pengelolaan jabatan tinggi, organisasi, sistem informasi ASN sampai dengan penyelesaian sengketa gitu ya. Next. Ya. Nah, ini kita beralih ya ke mata pelatihan yang kedua di agenda 3 yaitu Yanlik ya, atau pelayanan publik. Nah, apa sih yang harus kita lakukan agar dapat menjadi pelayan publik yang maksimal? Oke. Nah, oke. Jalan-jalan dia. Oke. Sebelumnya Mas Ajib. Nah, oke. Nah, jadi terkait pelayanan publik ya, ada konsep dan prinsipnya ya. Ada juga persoalan, apa aja sih persoalan yang ada dalam pelayanan publik gitu ya, bagaimana sih mewujudkan pelayanan prima ya, apa juga sih manfaat dan bentuk dari pelayanan publik. Nah, jadi pada intinya kita sebagai ASN ya, saya pakai kata ASN aja ya, kita sebagai ASN harus memperbaiki pola pikir gitu ya, pola pikir kita sebagai pelayan publik. Jadi kita semuanya harus mampu berpikir kritis terhadap praktek pelayanan publik di instansi kita masing-masing. Ya oke lah, kita sekarang sudah bertransformasi gitu ya, jadi BRIN gitu ya. Nah, tapi dengan kondisi existing sekarang, rekan-rekan semuanya di PPI kan, anjak semua ya, analis kebijakan semua ya? Ya, oke. Ya, nah kembali ya, tadi harus paham apa sih sebenarnya fungsi analis kebijakan begitu ya. Terkait pelayanan publik
untuk analis kebijakan ya, apa sih gitu ya, teman-teman yang banyak berhubungan dengan stakeholder kan ya, karena di dengan UMKM, startup dan sebagainya begitu ya. Jadi pelayanan publik itu memang harus menjadi prioritas yang diutamakan, yang diperbaiki gitu ya, sistemnya, stylenya begitu ya, dan yang pasti gaya komunikasinya begitu ya. Next. Ya, nah tadi sudah yang link, sekarang kita WOG ya, ini mata pelatihan ketiga atau yang terakhir di agenda 3, whole of ya. Juga udah ya dipelajari terkait konsep WOG ya, whole of government itu apa, implementasi dari kebijakan di kita ya, di negara Indonesia itu seperti apa begitu ya. Terus apa sih sebenarnya yang menjadi sasaran dari whole of government itu gitu kan, yang pasti muaranya kan adalah pelayanan ya, pelayanan publik yang terintegrasi gitu kan. Jadi inti dari WOG itu adalah kolaborasi interagensi begitu ya. Ya, kalau salah satu bentuknya yang paling simpel di era sekarang di masa pandemi adalah misalnya ya tugas COVID-19 ya. Tugas itu adalah salah satu bentuk gitu ya, penerapan whole of itu ada tugas operasional kan lagi nanti level instansi ya. Misalnya tugas COVID-19 ini siapa dari Biro Umum ada gitu ya. Pun halnya dengan penelitian, dalam konteks penelitian contohnya saja ya. Kerjasama beberapa puslit gitu ya di LIPI begitu, dan juga kerjasama dengan Balitbank gitu terkait vaksinasi gitu ya, bagaimana gitu ya Balitbank untuk membantu kita dalam vaksinasi dan sebagainya. Nah pun halnya kita melihat dengan itu ada 2 gelombang sebutnya itu untuk penerapan whole of government di masa pandemi, contohnya seperti itu ya. Nah kalau sekarang rekan-rekan sebagai warga LIPI ya, bisa dibilang brainers, boleh kita bilang brainers, walaupun sebenarnya ya per Januari 2022 sih sebenarnya kita udah real jadi sekarang ya sih sebenarnya bentuk-bentuk penerapan whole of government di level LIPI atau kalau kita bentuk mikronya dikerucutkan di gitu pasti ada berapa koordinasi kalau sebelumnya bidang gitu ya. Yang saya tahu ada MKI di situ ya, dan hari ini ada inkubasi ya. Ya, terus apa lagi sih sebenarnya? MKI, inkubasi, apa Mas Haris? Satu lagi, ada lagi nggak? Riset, Pak. Riset. Oke. Kapal riset. Nah, kapal kapal riset on Mbak Indri ya. Sama kerjasama bisnis. Oke. Mbak Irma. Kalau Mbak Irma tuh di mana tuh? Bisnis juga? Kerjasama bisnis, Pak. Kerjasama bisnis, oke. Nah, saya yakin itu sudah ada ya penerapan whole of government ya, apalagi di level PPI ya, maksudnya sebagai PPI itu etalase loh sebenarnya. Etalasenya LIPI itu di PPI, karena sampai ke alat-alat penelitian pun gitu ya, itu di PPI, termasuk gitu ya penyewaan gedung misal. Ya, itu dipusatkan di PPI gitu ya, jadi hub-nya itu di PPI gitu ya. Next. Nah, umpan balik agenda 3 ya. Next, Mas Hajib. Ini saya tidak ulang lagi ya, karena yang terkait senyum dari agak cemberut, setengah cemberut, senyum ceria sampai senyum lebar itu kan sudah ya kemarin ya waktu akhir di agenda 2 ya, kayaknya udah dikasih sama Bu Yeti ya kalau nggak salah waktu itu kan ya. Apa sih yang teman-teman rasakan gitu ya, dari awal
belajar latsar agenda 1, 2, 3 sampai selesai sekarang gitu ya. Diharapkan memang ada perubahan begitu ya, perubahan dari awalnya kita abai, dari awalnya agak males gitu ya, belajar apa sih latsar gitu, tapi ya wajib gitu ya. Apa sih mata latih aneka segala macam, WOG, Yandik segala macam, tapi itu harus, karena mau nggak mau rekan-rekan kan sebagai PNS gitu ya, sebagai ASN. Nah, diharapkan memang setelah pembelajaran selesai, apalagi setelah latsar selesai, ya itu membekas gitu ya. Jadi direfleksikan, membekas ilmu itu ya, kita dalam konteks positif ya, direfleksikan dengan senyum yang ceria, yang lebar gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Stephen Covey, begin with the end in mind gitu ya. Jadi orientasinya di hasil ya, yang bisa membekas dalam pikiran. Next. Nah, new mindset, new results. Jadi memang penting sekali ya rekan-rekan, ini insight yang luar biasa ya. New mindset, new results, tidak hanya buat rekan-rekan ya sebagai CPNS ya, tapi juga ke saya, ke Mas Ajib, kita juga sama sebenarnya ya. Apalagi karena kita sebagai warga LIPI ya. Tambah lagi kita nanti juga akan mulai per Januari nanti kan mulai istilahnya lingkungan baru sebetulnya, lingkungan lama rasa baru sebetulnya kalau saya. Oke ya, pastinya kan makin gemuk gitu ya, komunitasnya kan makin besar gitu ya, kan ada juga dari ex LPNK gitu ya, walaupun secara tusi ya kita juga harus konsisten begitu ya dengan tusi-tusi kita selama ini, kecuali memang ada arahan dari pimpinan, kita tunggu saja kalau itu ya. Jadi memang mindset itu harus baru dan hasilnya pun juga harus baru, disesuaikan begitu ya. Next. Nah, ini nilai-nilai atau karakteristik pohon ya yang kita ambil. Ini udah pernah disampaikan oleh Mbak Yatri belum, Bu Yatri, Mas Haris, Bang Ando? Udah ya? Seingat saya sudah Pak, ini Pak yang tentang pohon. Gimana Mbak Jonita? Seingat saya pernah melihat yang tentang pohon ini Pak. Oke, siap. Sudah dijelaskan. Baik, saya ini aja ya, jelaskan sedikit aja ya. Filosofis pohon ini maksudnya kita melihat itu yang ada di permukaan saja, gitu ya. Sedangkan yang di bawah tanah itu akar-akarnya justru itu yang memberikan kehidupan. Yang memberikan kehidupan pastinya Tuhan yang Maha Kuasa ya. Artinya dalam siklus tumbuhan tanaman, dalam hal ini pohon, justru akar-akar yang kuat ya, yang ada di dalam tanah yang tidak tampak di permukaan lah yang berperan paling penting sebenarnya ya. Tidak terlihat, dalam senyap gitu ya, tapi dia memberikan kehidupan seperti itu ya. Next. Nah, pun halnya sama dengan jaringan sosial pepohonan ini gitu ya. Mbak Yetvi ya, Bu Yetvi ngambil dari petikan dari Peter Wolleben ya, seorang forester ya, ahli hutan ya, terkait jaringan sosial pepohonan, bahwa pohon itu sebenarnya ya tadi yang kita lihat indah, tinggi, menjulang gitu ya, itu di permukaan saja, tapi di bawahnya ternyata akar-akarnya pun mereka itu juga menunjukkan bahwa sesama pohon itu mereka makhluk sosial begitu ya. Jadi kayak kok kayak kelihatan salaman sih, itu sebenarnya lebih ke ini ya, ilustrasi gitu ya. Jadi bahwa mereka juga sama pada prinsipnya gitu ya, kayak kita juga seperti itu ya, jaringan sosialnya ya. Next. Nah, ini kembali kita tentang karakter, apa sih pentingnya karakter gitu ya. Karakter, next Mas Ajib. Nah, karakter itu sebenarnya ada arti pentingnya, mungkin ada beberapa ya yang boleh saya sampaikan begitu ya. Mungkin kurang lebihnya nanti bisa dicari sendiri lah ya rekan-rekan. Yang pertama, karakter itu sebagai kunci keberhasilan yang sejati. Ada memang kunci keberhasilan yang nggak sejati, ada sih gitu ya. Makanya karakter kita juga harus kuat ya. Bagaimana membangun karakter yang positif gitu ya. Karena salah-salah karakter yang
negatif atau karakter yang kita anggap biasa-biasa saja, tetapi yang menilai kan orang lain, ternyata itu negatif, justru itu menjadi barrier terhadap keberhasilan kita sendiri. Misal orang yang mungkin ya arogan ya, jumawa begitu ya. Misalnya kayak saya, enggak, saya kok ngerasa biasa-biasa aja gitu. Tapi orang lain yang menilai kamu sengak misal gitu ya. Kamu arogan, biasanya seperti itu ya. Orang kalau ngerasa semakin tinggi mungkin pendidikan, cenderung ada arogansi intelektual misalnya seperti itu ya, dan itu sebenarnya bisa jadi barrier terhadap keberhasilan dia yang bersangkutan. Nah, semoga kita bisa ya menjadikan karakter positif sebagai kunci keberhasilan kita yang sejati. Kata sejatinya itu kan penting. Next. Nah, yang kedua layaknya tadi filosofis pohon, akar dari semua persoalan SDM itu karakter. Emang betul. Kalau boleh sharing ya rekan-rekan, saya kebetulan masuk LIPI-nya itu 2006 ya. Jadi saya awal masuk LIPI itu waktu itu saya masih saya lahir 83. Masuk LIPI 2006 saya masih umur 23 gitu ya. Saya paling muda di ruangan waktu itu. Saya ditempatnya di Biro Umum dan Perlengkapan namanya. Kebetulan formasi saya waktu saya ikut tes LIPI itu 2006 itu untuk protokol. Jadi saya langsung diterjunkan di acara-acara yang melibatkan aturan protokolan dan lain sebagainya gitu ya. Cuma memang saya melihat sendiri gitu dalam lingkungan kerja day to day itu bagaimana ada senior gitu ya yang arogan misalnya gitu ya, ada yang bossy misalnya gitu ya, tanpa mendiskreditkan siapapun ya, kita kan ada sisi positifnya gitu ya. Dan saya sebagai anak paling kecil gitu ya, istilahnya bagaimana sih menyikapinya begitu ya. Nah, memang macam-macam karakter sih itu yang membuat banyak konflik gitu ya di tempat kerja. Cuma memang pandai-pandai saja kita menempatkan diri gitu ya, pandai-pandai saja kita menempa diri supaya karakter yang terbentuk ya dari diri kita tempat kerja itu ya karakter yang bagus begitu ya. Jujur saya selama jadi CPNS ya, sampai awal-awal jadi PNS itu saya banyak belajar dari senior saya terkait istilahnya bagaimana kita berhubungan dengan hal-hal administratif. Karena waktu itu saya juga selain keprotokolan juga terkait kedinasan, perjalanan dinas. Jadi bagaimana pengurusan paspor dinas ya, dalam hal ini paspor dinas ya. Prosesnya harus ke Setnek sampai ke Kemenlu gitu ya. Bagaimana dulu dapat surat persetujuan SP dari Setnek dan lain sebagainya, sampai ke tawaran-tawaran dari Setnek gitu ya untuk instansi pemerintah. Jadi saya tahu kalau saya tidak ditempatkan di situ, saya tidak akan kenal yang namanya hal-hal administratif untuk pengurusan dokumen keluar negeri untuk PNS misalnya, seperti itu. Pun halnya dengan aturan keprotokolan, misalnya acara-acara resmi begitu ya. Kalau di instansi pemerintah apapun itu pasti banyak begitu ya. Nah, jadi sisi positifnya itu saya banyak belajar dari senior-senior saya waktu itu, walaupun macam-macam senior-senior itu ya karakternya begitu ya. Oke, next. Yang ketiga, Mas Ajib. Next. Ya, yang ketiga, karakter itu menjadi power, strength ya, kekuatan untuk bertahan dalam situasi persoalan atau tantangan kehidupan. Sebenarnya ini inline juga ya dengan poin yang ke-1, yang kedua juga ya. Jadi kalau istilahnya gini, kita punya kelemahan ya, namanya manusia, mana ada sih manusia plus semua, kan nggak mungkin ya. Tapi jadikan kelemahan itu menjadi kekuatan Anda. Bagaimana caranya? Bingung gitu. Caranya ya kitalah yang tahu ya. Kalau kita misalnya, saya nggak ngerti nih, gini deh, saya tipe orangnya itu tipe visual gitu ya, atau saya tipe orang itu tipe auditoris gitu ya, mendengar gitu. Tapi ketika saya harus menyampaikan, saya kurang bisa karena kemampuan komunikasi saya, public speaking saya misal itu tidak begitu bagus atau tidak sebagus kemampuan mendengar saya. Nah, kita imbangin gitu, gimana caranya supaya tetap kelemahan itu menjadi kekuatan yang kita punya. Nah, pun halnya dalam situasi kehidupan profesional ya dalam hal ini gitu ya.
saya jujur ya, ngelihat rekan-rekan nih, Latsar, saya berurusan dengan Latsar itu semenjak saya gabung di Pusbin ya, dari tahun 2019. Tahun 2019 saya jadi panitia. Tahun 2020 saya ikut ngajar, karena saya sama Mas Ajib udah dikasih hadiah ya Mas Ajib, jadi media Iswara ya, bareng jadi WI-nya bareng saya sama Mas Ajib. Nah, saya ngelihat gitu ya, rekan-rekan itu suruh bikin vlog gitu ya. Panitia tidak mengada-ada karena memang kurikulumnya kan dari LAN ya. Bikin vlog, bikin essay, ya saya mikir gitu ya, kalau gitu dari saya 2006 masuk ya, ikut Latsar itu namanya dulu Prajab teman-teman, Prajabatan. Kalau misalnya saya ikut Prajab zaman itu dan sudah ada kurikulum baru kayak gini disuruh bikin vlog, ampun ya gimana itu ceritanya gitu ya. Tapi ternyata memang enggak ya, karena beda zaman ya, karena kurikulum baru itu dari LAN itu kan baru terakhir ini. Nah, jadi memang teman-teman saya yakin lah ada yang saya nggak pernah bikin vlog sebelumnya gitu ya, tapi ujung-ujung karena dipaksa ya bisa juga. Nah, otomatis kan kelemahan jadi kekuatan juga sekarang kan gitu. Jadi kan tahu gitu ya. Next ya. Nah, yang keempat nih, karakter itu menjadi legacy ya, warisan terbaik dalam kehidupan manusia ya. Jadi kalau gajah mati meninggalkan gading misalnya gitu ya. Kalau manusia mati meninggalkan apa sih? Warisannya. Warisannya bukan warisan duit aja sih, tapi warisan yang paling bagus ya, yang terbaik adalah karakter. Bagaimana karakter itu membuat kita atau siapapun. Ya, Mbak Narisa izin oke, kalau aku rasa nggak apa-apa, Mbak Narisa, semoga lekas sembuh ya. Yang penting tetap join aja di sini. Oke, bagaimana kita itu bisa terus diingat gitu ya. Makanya kalau banyak tokoh ya, contohnya misalnya Pak Habibie misalnya sudah tidak ada lagi artinya, sudah almarhum, tapi warisan atau legacy beliau itu sebagai bapak teknologi misalnya seperti itu kan tetap kita ingat sampai kapanpun gitu ya. Pun halnya misal bapak pluralisme kalau bisa dibilang itu Gus Dur misalnya begitu ya. Legasinya kan selalu ada, selalu diingat gitu ya. Dan seperti itu. Dan memang legacy terbaik itu dari karakter. Mustahil kita satu tokoh misalnya mereka akan diingat kalau karakternya tidak kuat gitu ya. Jadi strong karakter itu memang yang membuat kita itu dicintai dan kita itu akan tetap diingat. Itu kurang lebih seperti itu ya. Ya, next. Ya, nah kita selanjutnya ke proses habituasi ya. Waktu udah hampir 9.15. Oke, saya percepat saja. Rekan-rekan sekarang ada di Latsar ya. Aktualisasi 30 hari nanti. Jadi dari masa habituasi ke masa aktualisasi 30 hari. Nah, disitulah rekan-rekan nanti akan bertukar dengan jangka pendek ya, jangka pendek untuk aktualisasi ya. Awalnya ada rancangan aktualisasi dan rancangan itu akan dibuat laporan ya, laporan rancangan aktualisasi. Nanti setelah itu kan laporan rancangan itu akan diperbaiki dan sampai ke laporan aktualisasi yang sudah jadi sesuai dengan perbaikan-perbaikan. Nah, masa 30 hari ini adalah masa habituasi ya untuk rekan-rekan. Apa sih habituasi ya? Itu sebenarnya kan adopsi dari bahasa Inggris ya. Saya yakin rekan-rekan juga udah pasti tahu to habituate ya, bagaimana membiasakan, menjadikan habit. Apa sih yang dijadikan habit? Yaitu nilai-nilai agenda 2, agenda 3 gitu ya, dan agenda 1 pastinya ya. Itu yang harus dihabituasikan di tempat kerja. Lokusnya mana? Ya di satker masing-masing. Kalau teman-teman berarti di PPII, spesifiknya di fungsi koordinasi masing-masing begitu ya. Nah, nanti masa percobaan CPNS ini nanti akan diteruskan sampai ke masa pengabdian PNS ya. Nanti itu jangka panjang, ada jangka menengah dan jangka panjang. Kita taruhlah jangka panjang. Paling tidak jangka panjangnya itu mungkin sampai ke tahun depan lah ya, sampai status C-nya itu udah hilang ya, setahun kan prosesnya ya. Jadi rekan-rekan insya Allah berhasil, amin, di Latsar ini status C-nya itu nanti tahun depan rekan-rekannya nggak apa-apa. Jadi PNS
Din ya misalnya gitu ya. Bukan lagi nggak apa-apa ya. Sama kok kita semua sama ya. Jadi itu ya masa percobaan C sama masa pengabdian itu tanpa C-nya begitu ya. Nah, semoga habituasi dan aktualisasi itu kan mengaktualisasikan ya nilai-nilai itu dalam kehidupan kerja gitu ya, secara profesional itu tetap berjalan dengan baik gitu ya, walaupun dasar sudah selesai, walaupun status C-nya udah hilang begitu ya. Next Mas Ajib. Nah, ini analogi konsep habituasi gunung es, kita skip saja. Ini sebenarnya sama ya, bagaimana IQ ya yang merupakan penggabungan dari skill dan knowledge itu bergabung dengan EQ gitu ya. Konsep diri, personal karakteristik dan motivasi, dan juga dilengkapi dengan SQ itu adalah iman, dan juga ada tambahan satu ketangguhan atau ketahan malangan atau AQ ya, adversity quotient. Nah, IQ kata orang, IQ ini yang kita lihat di permukaan ya. Tapi EQ, SQ dan AQ itu ada di bawahnya, seperti filosofis pohon itu. Akar-akarnya itu ya EQ, SQ dan AQ, tapi pohonnya sendiri yang kita lihat di permukaan itu adalah IQ. Sama juga seperti fenomena gunung es ya. Di atas itu mungkin sekitar 20% gitu, tapi 80% di bawahnya itu jauh lebih kokoh. Itulah kumpulan dari EQ, SQ dan AQ gitu ya. Next. Nah, kita balik ke makna aktualisasi ekstrinsik sebagai intervensi habituasi atau intrinsik. Jadi memang tujuannya atau maknanya adalah membentuk karakter diri PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Jadi balik lagi ya ke fungsi yang kedua ya, PNS sebagai pelayan masyarakat. Next. Nah ini kutipan saja. Kenapa sih banyak sekali ya filosofis pohon ya, paling mudah pohonnya. Kutipan dari Abraham Lincoln ya, yang kurang lebih karakter itu seperti pohon ya, di mana reputasi ya itu adalah bayangan. Jadi bayangan itu adalah apa yang kita pikirkan ya, dan sedangkan pohon itu adalah yang sebenarnya gitu ya. Jadi memang yang ada dalam pikiran kita itu seperti bayangan gitu ya, shadow gitu. Sedangkan pohon itu adalah yang sesungguhnya begitu ya. Next, Mas Ajib. Nah, ini kita balik ke agenda keempat ya, aktualisasi. Next. Nah, ini untuk alur pikir ya, rekan-rekan. Ini saya singkat saja ya, karena saya yakin dengan pengampu di agenda 1, mungkin dengan Pak Dwi nggak sih agenda 1? Bukan ya, tapi nggak apa-apa. Dengan pengampu agenda 1, ada di modulnya juga, sudah jelas ya. Ini yang nanti akan diimplementasikan oleh rekan-rekan saat membuat ya rancangan aktualisasi gitu ya. Jadi pahami dulu isu, apa sih isu ya, isu itu adalah hal-hal yang lagi hangat dibicarakan, yang menjadi masalah. Nah, tapi dalam hal ini yang ada di lingkungan kerja rekan-rekan begitu ya. Nah, jadi harus bisa mengidentifikasi isu begitu ya, dengan environmental scanning ya. Terus deskripsikan isu dengan teknis bagaimana scanning isu gitu ya. Lalu kita menetapkan core isu gitu ya. Ada beberapa isu, nanti dari 3 isu kan nanti kan akan diminta rekan-rekan ya memilih 3 isu ya dengan koordinasi dengan mentor masing-masing ya. Nah, dari 3 isu itu nanti akan diambil 1 isu utama atau core isu. Bagaimana sih untuk mencari 1 isu utama dari 3 core isu, dari 3 isu itu ya ada tekniknya. Teknik tapisan isu itu bisa menggunakan USG, tadi Mas Ajib udah nyampein ya, atau APKL ya. USG tahu ya, urgensi, strength sama growth gitu ya. APKL itu aktual, problematik, halayak dan layak dan lain sebagainya begitu ya. Nah, nanti bisa membuat rumusan isu gitu ya, temukan penyebab isu, mencari gagasan kreatif ya, dan wujudkan gagasan dalam kegiatan. Nah, jadi 1 core isu ya yang dipilih ya sesuai dengan nanti kesepakatan dengan mentor itu nanti akan diturunkan ya, dicarikan solusinya lewat kegiatan itu 4 paling tidak. Nah, dan masing-masing 4 kegiatan itu ada sub-sub kegiatannya, penjabarannya begitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti akan ada sesi khusus ya, kita coaching nanti bisa lebih detail begitu ya. Nah, jadi intinya ya, untuk isu
gagasan kreatif gitu ya, bagaimana mewujudkan gagasan itu dalam kegiatan itu, rekan-rekan sambungkan dengan mata pelatihan agenda 3 gitu ya. Nah, nanti pada akhirnya ketika sudah ada hasil kegiatan, nah nanti teman-teman hubungkan manfaatnya, implementasinya dengan nilai-nilai agenda 2, nilai-nilai anekanya gitu ya. Jadi nilai aneka itu di ujungnya ya. Tapi kalau untuk isu awal itu harus disesuaikan dengan agenda 3-nya. Oke, next. Ya. Nah, kita ke agenda 5. Nah, kalau agenda 5 saya nanti bareng Mas Ajib ya, bisa bareng-bareng kita diskusi rancangan aktualisasi ya, Mas Ajib ya. Kita masih ada sisa waktu, kalau misalnya ada lebih dikit-dikit, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Karena teman-teman kan di kelompok saya itu ada kelompok saat ini kan ada 10 sih ya, sedikit lebih banyak daripada kelompok lain. Ya, kita langsung aja Mas Ajib ya untuk agenda kelima rancangan aktualisasi. Mungkin teman-teman kemarin waktu pembelajaran agenda ketiga sudah ada tugas ini ya, essay yang Mission Impossible ya kalau nggak salah kan. Nah itu sebenarnya bisa dijadiin ini loh teman-teman, dijadiin apa namanya? Bahan ya untuk rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasinya. Betul. Monggo Mas Ajib, sekiranya ada tambahan mungkin. Oke. Mas Ajib kan alumni PPI nih, jadi lebih kenal sebenarnya dengan tusi-tusi PPI seperti apa. Ya, di sini kan teman-teman kayaknya ada yang dari MKI ya, MKI, inkubasi, ada yang dari Altek nggak? Oh ya, Altek ya. Ahli teknologi. Ahli Nggak ada ya? teknologi. Cuman dari MKI, inkubasi, terus dari satu lagi apa? Kapal riset ya? Kapal riset ya? Nggak apa-apa, di open mic aja. Di open mic lab aja. riset, Lab riset. TU sama kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis. Oh, kerjasama bisnis ya. Kerjasama bisnis koordinatornya siapa ya? Mbak Irma, Mas. Mbak Irma. Mbak Irma. Iya. Ya. Oke. Nah, kalau dari teman-teman sendiri udah ada belum isu yang mau diangkat? Mungkin satu-satu ya saya tanya ya, dari Mas Rolando lah. Isu yang mau diangkat apa, Mas? Ya, kalau dari saya sih masih belum pasti ya Mas ya, tapi kemarin di Mission Impossible saya isunya itu terkait industri itu masih belum awareness terhadap PPII ternyata punya LIPI punya banyak fasilitas buat dikerjasamakan gitu. Mereka masih oh ternyata LIPI punya ini ya gitu. Nah, surveinya ada tuh, kita punya survei ya, memang kayak informasi pendanaan kan kita ada tuh pendanaan kalau terkait litbang bersama sama LIPI itu mereka nggak tahu ternyata ada loh kalau kita mau dapat insentif itu. Terus apalagi tuh terkait susahnya menemukan informasi juga ada, itu salah satu faktor utamanya. Kalau saya sih itu Mas. Oke. Kalau Mas Sony apa Mas Sony? Isu utamanya Mas. Isu yang mau diangkat. Kalau dari saya Mas, nah sebenarnya kan di MKI itu mengelola banyak hak kekayaan intelektual ya, paten, hak cipta. Jadi saya punya ide gitu. Kenapa nggak dipaparkan, misalnya dibuat analisis tren bahwa kita showkan ke publik tapi dengan yang lebih lebih soft dan lebih menarik, bahwa ada sih teknologi baterai di sini dan dikelompokkan ada 5 atau 6 untuk tren-trennya ke depan kayak mana. Gitu. Jadi banyak orang bisa kita ke LIPI aja ngambil ini gitu. Gitu Mas. Jadi sebenarnya jangan sampai hanya dokumen aja gitu, harus kita bisa sampaikan jadi nyata gitu. Ini kan hanya hak kekayaan intelektual itu kan cuma awang-awang banyaknya Mas. Jadi kalau bisa kita tuangkan, semoga bisa dilirik orang gitu. Oke, berikutnya dari Mbak Agustriana, Mbak Ana. Mbak Ana. Ya, Mas. Isu yang saya angkat itu isu yang lagi hangatnya di PPII, yaitu isu lab integrasi, di mana semua peralatan lab itu akan diadakan penyatuan di dalam satu pengelolaan, yaitu PPII kan. Terus ketika saya mendata alat, ternyata banyak sekali data yang terduplikasi.
Nah, bagaimana caranya supaya data tersebut tidak ada data yang ganda lagi? Terus kemarin udah koordinasi dengan mentor saya, itu ininya pengelolaannya dengan menggunakan sistem yang sudah ada di PPI sendiri, yaitu Open Main. Dengan menyatukan semua data itu, diharapkan nanti tidak ada data yang terduplikasi, kemudian si Open Main itu sendiri bisa terkoneksi dengan website-website yang ada di LIPI seperti ELSA dan sebagainya. Gitu. Oke, cukup menarik. Berikutnya dari Mbak siapa nih? Mbak Juanita. Silakan Mbak Juanita. Kalau saya, kan saya penempatan di MKI, kebetulan isunya terkait hubungannya dengan inventor yang mereka itu seringkali merasa bahwa proses pendaftaran paten itu lama gitu ceritanya. Jadi mereka mungkin ketika sudah submit, merasanya kok waktunya sangat lama, entah itu sampai dengan bisa terdaftar atau ketika sudah bisa diberi paten malah sertifikatnya lama sekali datangnya. Oh, itu kan sebenarnya dari pihak Kemenkumhamnya ya? Kalau untuk sertifikatnya betul, tapi kalau misalnya dari proses peneliti mengajukan untuk sampai dengan pendaftaran, betul, itu kan prosesnya yang di MKI. Jadi harapannya sih sebenarnya kayak ada media edukasi atau semacam infografis juga untuk si penelitinya bisa dapetin informasi apa-apa saja sebetulnya tahapan sampai dengan itu pengajuan itu bisa siap daftar begitu. Oke. Kurang lebih. Siap. Terus berikutnya nih Mbak Narisha. Mbak Narisha lagi sakit? Nggak apa-apa, Mbak Narisha. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya, silahkan. Kalau Mbak Narisha, di mana terus core isunya? Saya sih satu unit dengan Mas Sony dan Mbak Juanita yaitu di MKI. Kemarin itu sempat diskus juga sama mentor kami. Ada beberapa usulan lebih ke seperti penyediaan infografis terkait pelayanan paten ya Mas, yang baik terkait pengetahuan dasar ataupun juga tadi seperti Mbak Nita juga terkait pendaftaran. Saya waktu di Mission Impossible saya juga sudah ada gambaran sih, sempat mau membuat formulir kesepakatan untuk tahap perbaikan. Cuma memang terkendala kalau untuk implementasi formulir komitmen ke inventor kan butuh waktu yang cukup lama ya, kemudian Desember, karena juga pendaftaran paten sejauh ini juga masih bisa dihitung jari. Jadi kalau untuk sampai tahap perbaikan mungkin tahun depan. Jadi kemungkinan peluang yang paling besar sih ya yang disarankan oleh mentor. Oke, siap. Berikutnya nih Mbak Ulfi. Kalau saya sih, Mas, ada sebenarnya sih di UMKM itu sedang ada beberapa banyak yang kita kembangin. Tapi saya belum koordinasi lebih lanjut sih sama mentor saya apa yang mau dibahas, karena arahan dari Bu Ana sendiri nanti kalau bisa aktualisasinya memang yang sedang lagi kita kembangkan gitu, jadi bisa kalian kerjakan. Kalau yang dari Mission Impossible itu sebenarnya memang sudah pernah saya buat sebelumnya, cuman dilaksanakannya menurut mentor setelah saya rasa saja, jadi lebih renggang. Itu tentang jadi memberikan sosialisasi tentang penggunaan sosial media, e-commerce seperti itu kepada para UMKM. Jadi outputnya lebih ke sosialisasi, lebih ke kegiatan gitu. Oke, siap. Berikutnya Mbak Amanah. Ya, baik Mas Ajib. Jadi kalau di Mission Impossible kemarin saya lebih membuat rencana-rencana kayak day to day pekerjaan saya di inkubasi. Nah, tapi waktu saya ketemu dengan subkoordinator, karena kan kita udah dibagi nih ya Mbak Ulfi sebagai UMKM dan saya fokusnya ke startup. Nah, lalu dikasih masukan untuk buat kayak pedoman buat startup itu. Jadi kayak sepertinya sama sekali kita belum tahu tuh apa alur dari si startup ini dari awal
dia masuk, apa saja yang akan dia kerjakan, terus bagaimana pengukurannya, dia dikatakan dia berhasil atau seperti apa. Nah, saya disuruh rancang itu sebenarnya. Cuman kan kalau saya lihat itu kayak butuh waktu yang lebih panjang daripada 2 bulan. Nah, Sebulan, Mbak. Oh, sebulan. Sebulan. Nah, makanya itu saya bilang sama subkoordinator kayaknya Subkornya kita siapa? Ya. Nugi. Iya. Oh, Nugi ya. Yang 1 bulan gitu, Mas. Oh, ya udah kalau gitu SOP-nya aja sih katanya gitu. Nah, cuman saya masih bingung kalau SOP itu kan nanti kita harus ada review penerapannya seperti apa kan. Sementara kan SOP juga gimana saya juga bisa draft aja, Mbak. Jadi belum ketika outputnya, Mas Yunus ya, bisa dalam bentuk draft. Ya. Jadi nggak mesti SOP yang disahkan, gitu sih. Ya, karena ini kalau kebetulan saya di angkatan 1, saya ikut jadi coach 2 ya di kelompok 4, coach utamanya Bu Yetvi ya. Itu kebetulan pesertanya ada 5 dari BOSDM semua. Nah, mereka itu memang ada beberapa tuh yang SOP gitu, yang jadi output mereka gitu. Gitu. Sebenarnya bisa. Tapi sebenarnya ini sih Mbak Amanah, karena sebenarnya kan makanya saya bilang saya sebenarnya udah pernah di PPI, dulu kita sudah pernah buat kok panduannya, Mbak. Panduan untuk inkubasi. Kalau nggak salah mungkin disimpan sama Pak Buki kali ya. Nanti saya coba cek juga, mungkin bisa jadi bahan buat Mbak Amanah gitu kan. Karena kan dulu saya yang rancang sama Pak Buki waktu itu. Pak Buki kan lagi sekolah ya dari tahun kemarin ya. Nah itu kemarin saya ngerancang sih, udah ada panduannya untuk inkubasi UMKM dan inkubasi startup. Nanti mungkin bisa lagi disesuaikan sesuai dengan apa yang faktual sekarang terjadi di PPI gitu kan, serta program-program yang dikembangkan. Nanti saya coba bantu, saya coba carilah panduannya. Pastinya tapi kalau kan memang dinamis ya, jadi pasti ada penyesuaian lagi. Ada gitu perubahan, ya. betul. Itu aja sih. Nah, sebenarnya kalau panduan sih sudah ada, karena dari tahun sebelumnya kita juga pernah susun, tapi saya nggak tahu mungkin ketika reorganisasi ya Mas ya waktu itu ya, redistribusi ulang tahun 2020 kemarin, itu kalau nggak salah kan kepala inkubasinya dulu Pak Tio gitu kan, kasupnya saya sama Buki, terus saya digantiin sama Nugi, saya pindah ke Pusbin, Nugi masuk, nah dari situ mungkin saya nggak tahu panduannya apakah diberikan dari Buki ataupun Pak Tio gitu ke Nugi atau ke Teana, itu kayaknya belum sampai situ. Tapi kalau untuk draftnya sih sudah ada, nanti mungkin bisa jadi bahan sih dari Mbak Amanah. Saya coba bantu cari ininya. Oke, berikutnya Mas Haris. Silakan Mas Haris. Waktu kita agak lebih dikit, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kita diskusi sebentar soalnya terkait dengan rancangan. Silakan Mas Haris. Ya, terima kasih Pak. Jadi kan saya ditempatkan di kapal riset. Jadi untuk isu yang diangkat itu berkaitan dengan ini sih Pak, pengelolaan dari kapal Barunajaya kan belum optimal Pak. Jadi berdasarkan saya sudah berkoordinasi dengan mentor saya. Jadi dilihat Pak, jadi jumlah hari layarnya itu masih di bawah angka rata-rata Pak. Jadi belum mencapai batas yang ditetapkan. Selain itu banyaknya ini Pak, peralatan di kapal Barunajaya yang belum di-upgrade Pak. Dan beberapa sertifikasi juga mati. Jadi setelah saya komunikasi dengan mentor saya, jadi untuk bikin usulan rancangannya itu pertama kan ini Pak, jadi untuk merekrut dari vessel operator Pak. Nah untuk vessel operator sendiri kan ini Pak, jadi membutuhkan setidaknya mengetahui proses bisnisnya dari si kapal Barunajaya 8 itu seperti apa, atau dalam lebih dalamnya lagi pengelolaan itu seperti apa bisnisnya Pak. Jadi dari saya dan setelah koordinasi dengan mentor saya, jadi mengusulkan untuk rancangannya itu sendiri membuat proses bisnis Pak. Untuk perusahaan yang nanti akan baik untuk diterapkan di PPI sendiri di bagian kapal riset, ataupun nanti juga diberitahukan kepada calon vessel operator Pak. Oke, siap. Proses bisnis ya. Ya, outputnya berarti Mas Haris, outputnya ini ya, proses bisnisnya. Jadi teman-teman harus tahu outputnya apa gitu ya. Makanya apa ya? Tadi nggak apa-apa sih kalau Mas Ando tadi kan masih makro ya, nggak apa-apa sih. Tapi make sure nanti kan teman-teman harus konsul juga sama mentor kan. Nanti Mbak Irma ya, angkatan saya Mbak Irma. Kalau Mas Haris Mbak Indri ya, ininya. Ya. Nah nanti konsul ya. Jadi
kerucutkan gitu ya, tawarkan 3 isu gitu ya. Setelah itu nanti bisa konsul lagi gitu mana dari 3 itu yang kira-kira bisa jadi core isu utama. Walaupun nanti di laporannya kan harus ada teknisnya ya, USGK atau APKL dan lain sebagainya. Cuma satu harus tahu outputnya apa gitu ya. Kalau Mas Haris dengan Mbak Indri ya. Ya Bu Indri, betul. Mbak Indri, oke. Nah, Mbak Septiana nih kayak dari TU ya, sama Mbak Putih ya? Iya betul, Mas Di bawah Ajib. Mbak Cici ya? Iya betul. Oh, Mbak Cici, oke. Jadi awalnya itu rencana saya ingin menyempurnakan sistem informasi pertanggungjawaban anggaran. Jadi outputnya itu penyempurnaan dari sistem itu dan modul panduannya. Tapi ternyata itu sudah diaktualisasikan oleh rekan saya di angkatan 1. Jadi setelah si Rana ya? Bukan, Hani, Mas. Hani. Oh, Hani. Jadi kita kayaknya ketuker karena saya sebenarnya staf RM, dia staf PNBP, jadi kayaknya ketuker gitu Bu Cicinya. Jadi saya ngerjain kerjaannya Hani nih. Jadi diminta sama Bu Cici sekarang itu outputnya itu terkait SOP bendahara penerimaan. Bentuknya itu outputnya SOP dan nanti ada sosialisasi. Cuman sekarang yang lagi kendala saya mungkin nentuin isunya. Jadi outputnya sudah ketemu, tinggal nyari isunya itu. Nanti paling yang rencana awal saya nanti bisa dimasukin ke tapisan isu sih. Paling gitu Mas Ajib. Lagi koordinasi juga sama bendahara pengeluarannya, dengan staf di sana sama Bu Cici juga buat netapin kira-kira apakah ada temuan dari BPK atau gimana buat jadi masalahnya. SOP bendahara penerimaan sendiri udah ada belum, Mbak? Kalau menurut Bu Cici kemarin belum ada. Oh, belum ada ya? Saya lupa soalnya sebelum saya pergi itu semua SOP udah saya serahin ke Mbak Cici. Atau mungkin soalnya waktu awal kita masuk dari Januari lalu tuh tugas awal kita tuh bikin banyak banget SOP gitu Mas. Dari mulai soalnya emang dulu barang itu kerjaan aja. saya Mbak. Saya diminta Pak Yan sebagai manajer mutu kan di PPI gitu kan. Saya yang drafting SOP, bukan drafting sih, saya hanya ngecek SOP yang sudah dibuat oleh masing-masing bidang, kekurangannya apa gitu kan. Kalau nggak salah udah saya kasih Mbak Cici, tapi tadi saya coba cek lagi, mudah-mudahan sih masih ada gitu kan. Ya mungkin miskoordinasi aja kalau miskomunikasi Mas. Ya. Ini coba aku pastikan kembali. Siap. Mungkin dari Mbak Putih, silakan Mbak. Iya, makasih Pak. Kalau saya sendiri sama Mbak Septiana kan udah sempat ngobrol sama Bu Cici terkait aktualisasi ini. Jadi Bu Cici juga menyarankan untuk pemanfaatan fasilitasi industri. Jadi sekarang karena lagi optimalisasi pemanfaatan BMN LIPI, jadi saya diarahkan untuk bikin draft SOP untuk rancangan aplikasi untuk fasilitasi industri. Rancangan aplikasi untuk fasilitasi industri. Oh, pemanfaatan ini sih ya, pemanfaatan fasilitasnya PPI ya, SOP-nya ya. Plan atau gedung-gedung yang digunakan oleh industri di LIPI. Mungkin ya bisa secara general sih ya SOP-nya. Itu tapi kan nggak sama dengan yang ada di Elsa kan ya? Bukan, alurnya. Beda sih Pak. Jadi rencananya itu ada emang aplikasi terintegrasi, cuman saya diminta untuk bikin fitur-fiturnya apa saja, outputnya apa saja untuk fasilitasi industri. Karena yang salah satu teman saya juga yang di TU juga itu di bagian asetnya, kalau saya di bagian fasilitasi industri. Gitu. Oke. Tapi outputnya kemungkinan sih dimintanya SOP sih Pak. Oke, draft aja dulu sih. Kalau saya sih mendingan draft dulu, karena kalau SOP kan benar-benar harus. Iya, jadi kata Bu Cici juga, jadi keluaran yang draft SOP ini mungkin nantinya akan di-review kembali setelah aktualisasi kalau misalnya mau disahkan sama kepala. Iya, betul. Sama Pak Yan ya. Kalau itu sudah jangka menengah dan jangka panjang. Yang penting jangka pendek 30 hari aja dulu. Iya, draftnya dulu ya Pak. Iya. Nah, jadi sorry, saya ini Jip, saya pengen nanya dulu ya, make sure aja. Mas Ando, Mbak Irma, mentornya ya. Mas Roni, ya. Bu Harini. Bu Harini, Mbak Harini. Terus kalau Mbak Ana? Rifki Sadikin, Pak. Rifki ya. Mas Rifki Sadikin. Oke, terus kalau Mbak Juanita, Mbak Harini juga? Mbak Harini, MKI. Oke. Mbak Narisa?
Narisa juga Bu Harini. Hari ini juga. Oke, Mbak Harini juga. Oke, sebentar. Mbak Ulpi? Bu Ana. Oh, Bu Ana. Oh, yang tadi nyebut Bu Ana ya. Saya maaf. Kalau Mbak Amanah? Sama Pak, Bu Ana juga. Bu Ana juga. Kalau Mas Haris itu Mbak Indri ya, mentornya. Iya, Pak. Betul, Pak. Kalau Mbak Septiana sama Mbak Putih itu Mbak Cici ya? Iya, Pak. Oke. Ya, jadi itu kalau boleh, ini kita udah lebih 10 menit tapi nggak apa-apa. Kalau boleh saya kasih masukan aja, nanti bisa ditambahin ya Mas Ajib ya. Iya. Tugas yang essay Mission Impossible itu nggak mutlak harus dari situ sih sebenarnya. Cuma kalau mau teman-teman agak simpel, bisa tuh gitu ya di dibawa lagi deh gitu ya. Hasil essay Mission Impossible itu untuk rancangan aktualisasi. Cuma memang yang saya perlu sampaikan itu teman-teman harus lebih mikro ya. Jadi jangan makro mesti luas gitu ya. Jadi makanya perlu sekali konsul dengan mentornya. Misalnya ada 5 isu gitu ya. Kan yang diminta itu 3 isu saja kan. Dari 3 cari 1 yang jadi core isu gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Jadi manfaatkan waktu aja sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya Mas Mbak mentor, Bapak Ibu mentornya jarang ketemu nih, teman-teman sering WFO misal, tapi kayak Mbak Irma Gultom jarang WFO, ya dikontak aja. Mungkin selama ini kalau Mas Ando dengan Mbak Irma gimana? By phone atau by WA atau ketemu di kantor? Ketemu di kantor sih, Mas. Oh, oke. Malah Iya. lebih bagus kalau ketemu di kantor dimaksimalkan aja ya, diskusinya gitu ya. Nah, kalau selanjutnya kan kita ada jadwal lagi ya Mas Ajib ya. Kalau untuk coaching, saya lupa ya tanggal berapa. Nanti deh komunikasi, kita bikin WA group aja ya kayak ini Mas Ajib ya dengan teman-teman ya. Saya masih masuk kok di WA grup teman-teman nih. Emang ngampu agenda 3 kemarin? Kan agenda 1 kemarin saya. Saya tuh di setiap angkatan ada 3 WA grup, Mas. Dan saya belum keluar semua. Ajib is everywhere. Ajib ini saya di mana-mana jadinya. Oke. Yang pasti gitu ya, teman-teman, kita maksimalkan di WA group ya. Kalau misalnya sudah ada WA grupnya, tinggal saya di-add aja Mas Ajib. Ya. Oke, mungkin saya sedikit nambah ini untuk teman-teman yang tadi SOP. Saya cari-cari kan. Ternyata sebentar. Saya coba share screen ya. Mana ya? Nah, ini. Nah, ini untuk yang saya nggak tahu apa sama apa enggak. Ini untuk yang punyanya Putih ya. Peralatan nih. Sebenarnya saya sudah bikin waktu itu, tapi mungkin nanti bisa ditanyakan ke Mbak Cici, suruh cek emailnya aja. Nanti bisa disesuaikan lagi gitu kan dengan kondisi yang sekarang. Jadi di sini juga sudah ada alurnya. Nanti kalau alurnya berubah ya tinggal disesuaikan lagi aja gitu kan. Kalau nggak salah dulu kita juga sudah bikin SOP-nya ini. Ini untuk yang tadi Mbak Putih ya. Nanti Bendahara pengeluaran ini ya Pak? PNBP. Bukan. Oh, yang fasilitas industri. Ini fasilitas industri Mbak Putih kan ya? Benar ya? Iya, betul. Ya. Nah, kalau untuk yang bendahara penerimaan, sebentar saya cek dulu. Di sini. Tadi sudah saya buka ya, mana ya? Nah, ini dia. Nah, yang disetor nih yang tadi saya share yang ini ya, bendahara ini ya. Bendahara penerimaan ini juga udah ada. Udah kita susun penerimaan, dan ini buat penerimaan PNBP kan? Bener kan? Betul kan? Iya, Mas Ajib. Nanti Mbak Septiana paling tinggal di dasar hukumnya tinggal ditambahkan. Kalau penggunaan aplikasinya di peralatan perlengkapannya, misalnya ada sistem tadi apa SIPENA ya? SIPA, Mas. Oh, tapi SIPA, itu bendahara pengeluaran sih, karena aku kan staf BP sebenarnya bendahara pengeluaran, jadi ya nggak apa-apa kalau emang belajar hal baru. Ya, nanti dimasukin gitu kan. Kalau memang ada keterkaitan dengan dokumen ataupun personel bisa dilihat di sini. Ini salah satu contohnya. Ini kemarin saya buat sama teman-teman sebelum saya pindah. Nah, ini udah ada alurnya gitu kan. Alurnya seperti ini bener apa enggak nanti tinggal disesuaikan lagi. Nah, enak nih Mbak nih. Paling tinggal nanti ditambahin kelengkapan ataupun ininya. Nah, tadi saya bilang minta ke Mbak Cici. Mbak Cici, cek email gitu kan dari Mas Ajib gitu. Baik, kalau belum dihapus ya. Nah, ini untuk yang bendahara penerima, saya share yang sebelumnya.
BTU ini ya. Nah, ini yang tadi apa namanya? Peralatan tenan inkubasi, tapi mungkin bisa diganti namanya, mungkin bukan hanya untuk tenan inkubasi ya, Mbak Putih ya. Iya. Tapi untuk yang lain mungkin bisa di apa namanya? Karena kita bikin prosedurnya juga general sih ini. Tapi di tenan ataupun bisa diganti lagi lah bahasanya. Ini masih yang SOP sederhana karena waktu itu kebutuhannya kan kita yang penting ada SOP-nya dulu gitu kan. Karena saya waktu itu saya bilang ke Pak Yan, kalau saya sendiri saya nggak sanggup Pak. Saya bilang saya minta teman-teman yang lain bikin SOP nanti biar saya yang review gitu kan. Saya yang review. Oke. Tadi ada lagi nggak yang dari selain Mbak Putih sama Mbak ini nggak ada yang bikin SOP ya? Yang startup, Pak. Oh, startup ya. Saya lupa. Tar dulu bentar. Saya lupa. Nanti tinggal di ini aja dari Mbak Teman-teman Cici. juga sambil ini ya, sambil cek jadwal ya. Iya, sambil teman-teman. cek jadwal. Ini ada kapan jadwal coaching dan Tar dulu. Nah, kalau dulu nih, kalau boleh saya share ininya ya, Explorer saya ya. Nah, di sini dilihat ya, teman-teman ya. Di sini SOP-nya kita ada yang pendampingan tenan, ada SOP seleksi, aktivitas pasca inkubasi, pengurusan legal, izin produk, PIRT, halal, SNI, sampai pengukuran IKM. Nah, kalau ada SOP tambahannya, oh ini SOP tambahan sebelumnya seperti ini. Nanti saya coba tanya, lihat lagi deh. Nah, kalau flowchart-nya kita kemarin bikin seperti ini sebentar. Agak tambahan dikit nggak apa-apa ya teman-teman ya. Siapa tahu karena saya bekas orang sini kan bisa membantu, ada data-data lama yang istilahnya bisa dipakai sama teman-teman nanti kan pada saat evaluasi ini. Mas Yunus nggak apa-apa ya Mas Yunus ya? Nggak apa-apa. Justru teman-temannya ini nggak apa-apa ya. Nah, ntar ini saya stop share dulu, saya pindahin ke yang Excel. Tapi sambil Mas Ajib ini sharing. Nah ini kita ada prosedurnya gitu kan, prosedur inkubasinya seperti apa gitu kan, terus juga proses seleksi inkubasi, proses pendampingan tenan, proses pra-inkubasi, monef tenan. Nah ini sebenarnya bisa di apa namanya, dulu kita ada sedikit perbedaan untuk UMKM dan startup ya, karena kan startup dia harus produknya belum jadi ya. Jadi masih dalam awang-awang, kecuali dia sudah punya produk ininya, nah itu ada pra-inkubasi. Tapi kalau UMKM biasanya kita nggak usah pakai pra-inkubasi gitu kan. Jadi langsung kita masukin ke inkubasi karena produknya sudah ada gitu kan. Nah, pengukuran kepuasannya seperti ini, terus juga sebentar. Nah, aktivitas pasca inkubasi, proses pelatihannya seperti apa. Nah, nanti proses pelatihan ini program dari siapa namanya, teman-teman yang ada di PPI, khususnya yang di inkubasi ini untuk membuat usulan. Dulu sih sering kita bikin pelatihan atau sosialisasi ke UMKM. Dulu sering Mas, saya hampir tiap minggu cuap-cuap terus ke seminggu tuh 40 UKM datang, kita sosialisasi 2-3 jam gitu kan. Dan enaknya teman-teman ya, UKM itu mereka pengen maju gitu loh, khususnya Mbak Ulvin ya. Jangan heran nanti ketika nanti UMKM itu tiba-tiba bawa produknya mereka, terus Pak nih buat Bapak atau buat Ibu. Nah, biasanya itu banyak tuh waktu itu. Dan ketika dapat gitu biasanya mereka kan nggak mau bawa pulang lagi gitu kan. Ya udah kita bagiin aja ke teman-teman di TU waktu itu, di MKI kita bagi-bagi aja, nih ada dari UMKM gitu. Ya saya nggak tahu itu termasuk gratifikasi apa enggak ya. Ya saya nggak tahu karena kan awalnya kita nggak minta gitu kan Mas. Karena kita nggak minta dan mereka juga istilahnya bersyukur dapat penjelasan atau kesempatan buat mengembangkan atau memproduksi produk mereka di PPI waktu itu. Makanya mereka dengan senang hati gitu loh tertarik. Nanti juga bisa jadi Mbak Ulfi seperti itu. Iya Mas, banyak cemilan di ruang inkubasi. Iya kan, benar kan? Nah ini juga teman-teman, mungkin terakhir ya, karena ini udah jam 10:50. Insya Allah siang nanti jam 1:30 kan ada rapat penyamaan persepsi antara coach dengan mentor. Jadi kan mentor teman-teman dari PPI kan juga ikut ya. Semoga nanti
setelah rapat pengembangan persepsi itu antara kami, coach dari Pusbin dan mentor-mentor ya, atasan teman-teman langsung di Satker masing-masing sudah satu suara begitu ya. Cuma memang kalau boleh saya kasih saran, ulang lagi saran saya, maksimalkan nanti komunikasi diskusi dengan mentornya, terus cari yang lebih mikro gitu ya. Ada kok dan yang memang dihadapi atau yang teman-teman temui di sesuai tusi di koordinasi teman-teman di kerjaan di kantor begitu ya. Terus outputnya harus jelas apa begitu, dan kalau bisa memang ada ide inovasi di situ, apa sih yang ditonjolkan begitu ya. Ya, itu sih dari saya. Lebih lanjut nanti bisa kita lanjut komunikasi by WA group aja kali ya, sampai nanti sambil saya sama Mas Ajib ngecek juga ya di jadwal kapan ada jadwal coaching ya. Nah, nanti pas ada jadwal coaching kita nge-zoom ya, yang memang sesuai dengan agenda dari Laksan ini, ya kita bisa maksimalkan nanti. Oke. Gitu ya. Lebih kurang teman-teman ya. Ya. Siap. Nanti kalau ada bantuan apa-apa, silahkan feel free ngubungin saya atau Mas Yunus gitu kan. Di grup aja nanti. Di grup aja. Silahkan. Mau japri juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kalau mau japri. Japrinya tengah malam, jadi Mas Ajib nggak bisa tidur. Saya tengah malam bangun kok, Mas. Saya tidurnya tuh kalau jam 8 sampai jam 12. Jam 12 sampai sahur tuh saya bangun biasanya. Siap. Tambah lagi kan ini kayak Mbak Hari ini kan, ada 3 ya yang jadi coaching-nya ya. Artinya peserta yang di-coach oleh Mbak Hari ini karena ada Mbak Sony, ya kan? Mbak Juanita. Nah itu kan lebih enak tuh kalau mau ini kan diskusi sama Mbak Hari ini kan biar langsung gitu ya, berempat kan enak ya. Oke lah ya teman-teman ya, mungkin ya kita cukupkan ya. Ini udah lebih dari 20 menit kita kelebihan. Mas Ajib nggak apa-apa ya Mas? Ya nggak apa-apa. Teman-teman juga nggak masalah kan? Lumayan lah, saya bisa sharing tadi data lah, data ini lumayan. Banyak udah membantu Ya. banget. Oke, terima kasih ya rekan-rekan. Lebih dan kurang mohon maaf. Nanti kita lanjut komunikasi di WA Group atau Japri, tidak apa-apa ya. Sekian dari saya dan Mas Ajib. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Laksa. Silakan petugas piket. Disiplin. Tugas piket untuk menutup. Ya, baik. Komando saya ambil alih. Duduk siap, gerak. Lapor. Salam Latsar. Disiplin. Lapor. Pembelajaran coaching pada hari ini dengan peserta 10 orang hadir lengkap, telah menerima pembelajaran dengan baik. Laporan selesai. Bubarkan dan pimpin doa. Siap bubarkan. Untuk menutup, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Salam Latsar. Disiplin. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Ya, izin ya. Terima kasih, Saya mau ada Pak. rapat lagi Mas Yunus. Mas Ocit. Izin ya. Suwun Mas, makasih Mas. Mas Ocit, izin ya. Saya izin Lip ya. Jip. Ntar Japrian Jip. Ya udah keluar duluan Jip. Oke, makasih ya. Libur kan Sabtu Minggu ini? Libur lah, masih mau. Guys, udah pada ngobrol ya sama koordinator ya? Udah. Kemarin sekalian buka bersama itu loh, Ndo. Buka Kita bareng. curi-curi. Kita ngobrol. Makanya ikrip dong, Do. Ikrip. Aduh, gue nggak ikrip lagi nih. Mama, Tapi Ikrip koordinasinya langsung ke kantor berarti. Ini sih direkam ya, guys. Matikan dulu, Matikan Oke. dulu Mas Tony.